Adil Katalino Bacoramen Kak Saruga Basangat Kaju Bata. Yang saya hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Pak Hermus. Yang saya hormati teman-teman anggota Dewan ada hadir ya? Baik, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Korambel, Bapak Polsek. Dari kecamatan ada yang mewakili? Oh iya, baik Bapak, terima kasih. Yang kami hormati rekan-rekan perkumpulan MABM, MABT, dan Ketua ICDN ya? Ketua ICDN ada. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua kepala desa yang saya Kecamatan Cikadau Hilir. Berapa kecamatan yang hadir nih? Yang saya hormati para kadat dari desa yang ada di Kabupaten Cikadau Hilir. Yang saya hormati perkumpulan organisasi Dewan Adat Dayak baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan Cikadau Hilir. Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada pagi ini. Adil Katalino Bacoramen Kak Saruga Basangat Kaju Bata. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk bisa hadir mengikuti acara seminar Dewan Adat Dayak Kecamatan Cikadau Hilir. Ini seminar yang pertama Pak Ketua ya. Oh, mohon maaf, yang saya hormati Ketua DAD Kecamatan beserta rekan-rekan, yang saya hormati Ketua Panitia. Ini Ketua Panitia Pak, bukan yang tanggung-tanggung, ini pernah menjabat Ketua Panitia Gawai Dayak Kabupaten Cikadau tahun 2019 Pak ya. Yang cukup sukses dan dihadiri oleh mungkin 5-60 ribu masa yang hadir pada waktu itu. Yang saya hormati juga ini ada Kepala Desa Munggu. Terima kasih Pak, selamat datang mau hadir. Dan kepala desa yang lain juga kami di sini Dewan Adat Dayak mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang bisa menghadiri seminar yang pertama tingkat Kecamatan Cikadau Hilir. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kecamatan yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan seminar adat dan budaya ini, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Cikadau, khususnya di Kecamatan Cikadau Hilir. Tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami Bapak Ibu peserta seminar dapat mengikuti kegiatan seminar ini dengan baik sehingga apa yang telah dipaparkan oleh para narasumber di sini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Baik Bapak Ibu, bahwa judul daripada seminar ini memang selaras dengan program Dewan Adat Dayak Kabupaten Cikadau, di mana saat ini Dewan Adat Kabupaten Cikadau memang memprogramkan agar semua subsuku dapat membedah buku hukum adatnya. Jadi hukum adat Dayak masing-masing subsuku yang ada di Kabupaten Cikadau. Seperti kita ketahui bahwa yang pernah kita hadiri itu di Naga Pembubuh, yaitu kita membedah buku adat Dayak Kerabat ya Pak Balkus, yaitu sudah keluar Pak bukunya. Jadi mereka sudah punya hak paten dan sudah punya kekuatan hukumnya. Jadi hukum adat mereka sudah dibedah dengan mengundang berbagai narasumber Pak. Termasuk waktu itu salah satu saya juga hadir
sebagai narasumber memotivasi ya dari rekan-rekan dari Temenggung Adat suku kerabat yang ada di Nangka Pebubul. Jadi yang menyelenggarakan itu Bapak Ibu itu adalah dari desa, kegiatan desa. Jadi didanai oleh dana APBD dan itu dibolehkan Bapak Ibu. Kami di Dewan Adat, baik Dewan Adat Dayak Kabupaten maupun Dewan Adat Kecamatan siap untuk membantu atau menjadi narasumber sekarang kita untuk memotivasi rekan-rekan suku yang bersangkutan untuk membedah buku adatnya. Jadi yang sudah disampaikan kepada kita kemarin hasil pembedahan buku adat itu adalah suku kerabat yang sudah sampaikan saya, bahkan bukunya sudah ada di perpustakaan di mana-mana. Kemudian suku desa juga sudah ada, bukunya sudah ada, juga sudah disampaikan kepada kita. Dan hendaknya nanti yang belum, yang suku yang lain memang kita mohon silakan nanti diadakan seminar atau pembedahan buku adat suku masing-masing. Ini merupakan program kita. Seperti misalnya nanti ada suku, silakan nanti bekerja sama dengan kepala desa setempat. Jadi untuk bagaimana misal pendanaan, apakah nanti suku yang bersangkutan minta kepada kepala desa untuk menyelenggarakan, karena di desa dibolehkan Pak, dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan seperti penerapan hukum adat atau seminar adat atau pembedahan buku adat di masing-masing desa setempat. Cuma hendaknya kalau misalnya kita membedah adat suku adat itu, seperti misalnya kemarin yang sudah dilakukan di Tekam itu adalah suku Ketungau. Jadi kalau suku Ketungau kan di sebuah desa kan ada Pak. Jadi kalau dia membedahnya di desa Tekam misalnya, itu harus disampaikan ke ketua penguyuban ketua perkumpulan Ketungau. Nanti udah itu baru dibedah bersama-sama sehingga menjadi hasil semua desa itu menjadi satu di perkumpulan Ketungau, Ayo Ketungau, sehingga nanti produk yang dihasilkan itu semua sama. Suku Ketungau maksud saya, bukan antara desa yang suku yang lain. Jadi keluarnya itu hasilnya sama. Misalnya desa Tekam dengan desa Seberang Kapuas, adat Ketungaunya sama. Jadi itu yang kita mau, supaya nanti tidak ada misalnya dia satu suku adatnya beda-beda. Jadi itulah tadi yang seperti judul yang ada itu, kita sinergisitas dan harmonis. Jadi itu memang masuk di situ supaya nanti produk daripada hasil pembedahan itu bisa menjadi pegangan oleh anak cucu kita ke depan. Karena sekarang kita sudah lupa, kita sudah tua dan sudah lupa. Mungkin orang-orang tua yang pandai sudah tidak ada lagi. Jadi dengan demikian maka kita punya buku, yaitu yang menjadi pegangan oleh masyarakat kita yang masih ada. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa saya juga mengharapkan bahwa setiap kampung, setiap desa itu hendaknya masyarakat mengangkat Temenggung Adat atau Kadat atau pengurus adatnya masing-masing, dan nanti setelah itu dilapor oleh kepala desa, karena ini prosedur yang berlaku di daerah kita. Dilaporkan ke kepala desa untuk di SK-kan oleh kepala desa, dan juga dapat disampaikan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk diketahui. Nah, kenapa? Seperti yang kemarin kita jemput bola ya, seperti itu Pak Kadis ya. Kita jemput bola karena dari Pemda minta, Pak, dari bagian pemerintahan desa di pemerintah daerah itu meminta data dari kita juga Pak. Selain dia minta dari desa, dia juga minta dari kita. Kenapa? Supaya data itu sumbernya sama. Misalnya yang dari pemerintah daerah itu, kepala desa yang dari pemerintah daerah itu di desa A, jadi disampaikan ke Dewan Adat juga si A juga gitu loh. Enggak, namanya beda-beda. Nah, kenapa harus disampaikan ke pemerintah desa? Supaya nanti itu dia bisa dilaporkan untuk mendapat intensif dari dana ADD di desa Pak. Ini sangat penting. Begitu juga nanti di Sekado Hilir, saya harapkan nanti terutama ada perkumpulan-perkumpulan yang ada ya, supaya nanti Temenggung adatnya atau kadatnya dilapor ke desa yang ada di wilayah Munggu dan wilayah Sungai Dingin. Dilaporkan saja. Mudah-mudahan nanti ini ada kepala desanya, Munggu ada di sini.
Mudah-mudahan nanti bisa mendapat intensif dari dana ADD. Yaitu selama ini memang yang di pemerintah desa di Kabupaten Skado di kantor bupati itu kita sudah sampaikan Pak. Nama-nama kepala desa di setiap wilayah, tiap kampung sudah kita sampaikan dan sudah tidak beda lah. Bisa di desa A dengan yang disampaikan ke kita dengan disampaikan ke pemerintah desa Kabupaten Skado itu sama, orangnya juga sama. Nah, itu dalam kerangka kita mencegah yang terjadi namanya pengadilan adat jalanan. Tebeguk adat banyak yang terjadi, misalnya kecelakaan di jalan raya, nanti yang menyelesaikannya ada tebeguk adat yang selayaknya dia juga bukan tebeguk adat. Itu kita mencegah supaya nanti harapan kita nanti kalau ada terjadi hal-hal seperti ini, datanya sudah ada di Dewan Adat Dayak, sudah ada di pemerintah daerah, sehingga menghindari kemungkinan salah dalam penerapan hukum adat. Memang sekarang kan citra kita di pengurus adat itu kita selalu terkadang kita berhadapan dengan petugas, ditanya ini benar tidak di pengurus adat, adatnya suka begini suka begitu. Nah, nanti adatnya suka jadi kalau tabrakan adatnya gede. Nah, maka itu tadi program kita supaya nanti silakan kepada suku ini. Ini dari kecamatan juga memotivasi supaya rekan-rekan di penguyuban suku ini untuk membedah buku adatnya masing-masing. Supaya ada nanti kesamaan di dalam suku itu. Produknya ini seperti apa, misalnya kalau kecelakaannya seperti apa, silakan nanti dibedah dan kami siap untuk membantu memotivasi Bapak Ibu untuk membedah buku adat. Ya memang sekarang problem kita adalah anggaran. Kita sudah menyampaikan pemerintah daerah itu melalui langsung dengan Pak Bupati sudah meminta supaya nanti DAD kecamatan juga mendapat dana sendiri Pak Kami. Ya mudah-mudahan ya kemarin juga Pak Bupati sudah menyampaikan juga di depan umum bahwa siap juga untuk membantu memperdaya DAD kecamatan di wilayah kabupaten. Sehingga nanti DAD kecamatan juga bisa membantu DAD kabupaten untuk memfasilitasi teman-teman suku dalam membedah buku adat. Memang itu paling penting bagi kita, Bapak. Nah, kalau identifikasi suku kita dari tahun 2014 kita rakor itu sudah keluar. Jadi memang waktu itu dimediasi oleh pemerintah daerah, Biro Hukum pemerintah daerah, kita sudah berhasil mengidentifikasi suku Dayak Kabupaten Skado 18 suku yang ada. Namun sekarang yang aktif barangkali kemungkinan 13 atau 15 yang sudah ada kepengurusannya. Jadi di sini juga kita berpesan supaya nanti suku yang belum terbentuk kepengurusannya atau yang sudah habis masanya silakan diperpanjang, nanti silakan dilaporkan Dewan Adat Dayak Kabupaten Skado. Nah, saya pikir ini program kita. Kenapa? Kalau masalah budaya tadi Pak Kanisu sudah sampaikan, sudah kita ulang. Jadi yang kita untuk memperkuat kelembagaan Dewan Adat, kelembagaan Tebeguk Adat, kelembagaan pengurus adat di setiap kampungnya masing-masing itu harus kita perkuat dengan dengan semangat kita sering mengadakan rakor atau seminar tentang adat dan budaya. Saya pikir Bapak Ibu nanti sebentar lagi kita mungkin akan mengikuti seminar apa yang disampaikan oleh narasumber. Nanti semoga nanti kita ikuti dengan serius supaya nanti hasilnya akan menjadi bekal kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau adat ini, hukum adat, inilah tata cara yang dari zaman dulu kita bisa hidup bersama, kita hidup bisa berdampingan, tidak kelahi, tidak ada polisi, tidak ada jaksa dulu, tidak ada pengadilan. Toh kita orang Dayak bisa hidup berdampingan satu sama lain. Hidupnya di rumah petang lagi. Kalau di rumah sendiri kan jarang bertemu, jarang kelahi anak-anak. Kalau gini rumah petang, seperti kita melihat pintunya dekat-dekat, bisa saja anak-anak kita yang suka kelahi. Tapi kenyataan dengan hukum adat Dayak yang ada, kita bisa hidup berdampingan satu sama lain. Saya kira itu saja. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata lino, baca nabi dekat surga, pasangan tak jabatan.